Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmat. Seolah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang, sehingga di malam hari ini kita masih bisa melanjutkan program pembelajaran Iqra dasar kita, seolah masuk di Iqra 6 halaman 14. Salawat seiring salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita adalah umat yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca kitab suratul Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita masih di hukum ikhfa ya. Untuk malam hari ini nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf dal ya. Masih masuk di hukum ikhfa. Untuk di huruf dal ya secara makhraj kita tahu huruf dal itu keluarnya dari ujung lidah yang bertemu dengan gigi seri bagian atas ya, tempat tumbuh gigi seri gusi ya. Jadi ujung lidah bertemu dengan boleh dibilang pangkal ya. Pangkal gigi seri bagian atas, jadi boleh dibilang gusi ya, atau tempat tumbuhnya gigi seri bagian atas. Ya. Itu di situ tempat keluarnya huruf dal. Secara pembagian huruf ikhfa, untuk nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf dal itu sama dengan yang sebelumnya kita ketemu dengan huruf ta ya, huruf ta dengan po ya. Jadi dal, ta dengan po temannya. Allahu Akbar. Ustaz, Pak Ustaz. Ikhfa yang bertemu ta. Ta dato itu ikhfa. Mi, suara saya masih kedengar, Mi? Masih. Kedengaran Kedengaran ya. bisa ya? Ya, ya, saya ulangi ya, Mi, afwan tadi. Wah, saya ulangi ya, Mi. Kita sudah pernah saya jelaskan untuk kemarin kita kan ketika kita membaca ikhfa itu kan dibagi dengan 3 tingkatan ya. Ya. Jadi
Ini masuk tingkatan yang pertama ya, ikhfa, namanya ikhfa aqrab. Kalau yang di huruf dal. Ya, Tadatok. ya. Hurufnya ada huruf ta dengan po temannya ya. Jadi selain dal ini ada huruf dal dengan ta kemudian po. Nah, yang kita ketahui huruf dal ta dengan po itu keluarnya dari satu makhraj ya. Sama-sama Ya. keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan pangkal gigi seri ya, bagian atas atau tempat tumbuh gigi seri bagian atas. Nah, di dalam ikhfa aqrab ini, kalau kita melihat antara samarnya ikhfa yang disertai dengan gunnah, ya, maka dia lebih banyak samarnya ya daripada gunnahnya untuk di ikhfa aqrab ini. Jadi kalau misalnya bahasa sederhananya lebih mendekati bunyi huruf N ya. Berbeda dengan yang ikhfa abad. Nah, itu kalau itu mendekati huruf eng gitu ya. Jadi kebalikannya kalau yang ini ya, kalau ikhfa abad itu dengungnya lebih banyak daripada samarnya. Tapi kalau yang ini samarnya lebih banyak daripada gunnahnya ya. Ini kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min duniha. Ya, jadi lebih mendekati bunyi huruf N ya. Jadi bukan ming dibacanya, bukan juga mil, tapi mendekati makhraj huruf dal ya. Jadi di huruf nunnya Ujung lidahnya udah di huruf makrot da ya Bu saja. Suaranya hilang saja. Sidratil muntaha. Suaranya hilang. Ya, ya, sinyal. Hilang saja Ya, sinyalnya kali. signal ya. ya jadi mendekati bunyi huruf N ya untuk di ikhfa ini ya. Jadi secara makhraj di huruf nun itu kan ujung lidahnya bertemu dengan gusi atas ya, ujung lidah bertemu dengan gusi atas ya, hampir mendekati ya dengan makhraj huruf ta, dal dengan to ya, yang sama-sama ujung lidahnya bertemu dengan tempat tumbuh gigi dari atas. ya. Jadi hampir berdekatan ya, Umi ya, berdekatan. Maka kenapa dia lebih mendekati N, lebih mendekati nun gitu ya. Jadi min du. Nah, itu kan secara makhraj dia hampir sama. Min duniha inda sidratil muntaha ya. Jadi ketika pengucapan huruf nunnya itu sudah mendekati bunyi huruf ta. Jadi dia berdekatan. Nah, itu jadi makanya dia lebih dekat ke nun ya, lebih dekat ke N begitu ya. Tapi berbeda dengan yang izhar. Kalau yang izhar kan memang jelas dia bunyi nunnya itu dia jelas dan tidak ditahan ya. Jadi kalau ini karena dia samarnya juga lebih banyak ya, maka disamarkan ada ditahannya sekitar 2 sampai 3 harokat ya. Jadi dia ditahan. Kalau misalnya masuk di dalam tingkatan gunnah, dia kamilah, tetap sempurna ya. Jadi untuk ikhfa'nya. Maka ada perbedaan ketika dibaca dengan izhar. Izhar kan sama tuh nun ya. An'am, tapi dia tidak
tahan. Kalau ini dia ditahan. Nah, seperti itu aja beda ya. Jadi jangan dipukul rata untuk bacaan ikhfa semuanya gitu ya. Jadi min duniha tidak. Tapi min duniha inda sidratil muntaha ya. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbah. Kalau tidak kuat bisa berhenti di sini ya. Min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Ini di sini tidak ada ikhfanya ya di sini ya. Cuman dia ada ikhfanya nun sukun ketemu dengan dalnya di dabbah ya, seperti di situ ya. Itu ya. Jadi di kata min dabbah itu nun sukun ketemu dengan dalnya ikhfa, kemudian danya itu mad bertemu dengan tasdid di dalam satu kalimat ya. Mad lazim khilmi musaqqal. Panjangkan dulu dalnya 6, kemudian ditasdidkan ke huruf ba dengan cara dinabar. Marbutohnya ketika dia disukunkan menjadi bunyi huruf ha ya, ketika diwasal maka berbunyi huruf ta. Sekali lagi ya. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Ballahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. Di sini ada ikhfanya di min dunihi ya, di situ ya bacaan ikhfanya nun sukun ketemu dengan dalnya ya. Jadi itu yang diikhfakan. Min dunihi ya, seperti itu ya. Jadi disamarkan disertai dengan gunnah, tapi kadar samarnya lebih banyak daripada gunnahnya. Ini nyambung ke halaman 15-nya ya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Ya, seperti ya. Nah, untuk ahkam-ahkam tajwidnya ini insyaallah bisa Umi jelaskan juga ya, sudah paham ya. Di min dunihi ada nun sukun ketemu dengan dalnya ikhfa ya. Kemudian dunya itu mad tabi'i, niha hanya juga mad tabi'i 2 harakat. Inda nun sukun ketemu dengan dalnya ikhfa, sidratil ada dal sukun itu qalqalah ya. Kemudian ada alif lam qamariyah, rotil. Alif lam qamariyah atau izhar qamari, muntaha nun sukun ketemu dengan taknya, nah ikhfa ya. Ikhfa, kemudian hanya juga mad baca 2 harakat. Wa fi-nya mad tabi'i ya, dibaca 2 harakat. Khalqikum wa ma, mim sukun ketemu dengan wawnya izhar safawi. Wa ma-nya juga mad tabi'i alif, ada alif sebelumnya fathah di huruf mim, 2 harakat dibacanya. Ya butsu min dabbatin tadi ya, nun sukun ketemu dengan dalnya ikhfa. Kemudian dabbah itu mad lazim khalmi musaqqal, mad yang bertemu dengan tasdid di dalam satu kalimat. Danya dibaca 6, kemudian ditasdidkan ke ba dengan cara dinabar. Batin, tinnya tanwin ketemu dengan huruf hamzah ya. Jadi hamzah tanwin ketemu dengan hamzahnya itu izhar. Ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah dibacanya izhar jelas. Kemudian a-nya mad ya, hamzah yang dibaca mad 2 harakat namanya mad badal dibaca 2 harakat, ianya juga mad tabi'i dibaca 2 harakat.
Tulli tanwin ketemu dengan lam. Ya, idgham bila gunnah. Diidghamkan atau ditasdid ke huruf lam, tapi tidak disertai dengan dengungnya. Qawu ada waw sukun sebelumnya fathah di huruf qaf, harfulin ya, huruf lin. Kemudian miyu kasro tanwin ketemu dengan huruf ya, idgham bi gunnah. Diidgham, ditasdid, dileburkan ke huruf ya disertai dengan dengung. Yunya mat tabi'i waw dibaca 2 harakat, waw sukun sebelumnya dhamma di huruf ya. Ainun nunya mad bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf menjadi mad arid li sukun, panjangnya 2, 4 atau 6 secara istiqomah dibacanya. Ainun. Balla lam ketemu dengan lam ya. Itu namanya idgham mutamasilain ya, pertemuan antara dua huruf yang sama makhraj dan sama sifat. Namanya idgham mutamasilain, sama nama ya. Maka lam yang pertama dianggap tidak ada, langsung ditasdid, dilebur ke huruf lam yang kedua, ballahum. Karena sama ya, jadi dianggap satu huruf aja yang berlaku, yang satunya dianggap tidak ada. Ballahum mau. Mim sukun ketemu dengan mimnya idgham mimi ya. Diidghamkan disertai dengan ghunnah. Ini juga bisa disebut idgham mutamasilain tadi, sama seperti lam ketemu lam, mim ketemu mim, ketemu dengan huruf yang sama. Jadi secara kalau hurufnya sama berarti secara makhraj dan secara sifat pun dia sama. Maka langsung diidghamkan ke huruf mim yang kedua ya, mim yang pertama dianggap tidak ada. Maunya harfulin, waw sukun sebelumnya fathah di huruf mim. Mau. Aidul la tanwin, dhamma tanwin ketemu dengan lam, idgham bila gunnah. Diidghamkan ke huruf lam tapi tidak disertai dengan dengung. Layya nun sukun ketemu dengan ya-nya, idgham bi gunnah. Diidghamkan ke huruf ya disertai dengan gunnah atau dengungnya. Layyajidu dunya waw sukun sebelumnya dhamma di huruf dal, du mat tabi'i waw dibaca 2 harakat. Alif setelah wawnya dianggap tidak ada. Kemudian min du nun sukun ketemu dengan dalnya ikhfa ya, dibaca samar disertai dengan gunnah tapi samarnya lebih besar daripada gunnahnya di huruf dal. Dunya mat tabi'i waw sukun sebelumnya dhammah. Hinya adalah hak dhamir yang diapit oleh dua huruf hidup, tapi sesudahnya itu bukan huruf hamzah, maka dia menjadi mad silah Wasirah. ya, qasrah, betul, atau mad silah sughra ya, cuma dibaca 2 harakat saja. Ya. Maunya itu harf mim ya, waw sukun sebelumnya fathah di huruf mim. Mau. Ilan awalnya lan fathah tanwin yang diwakafkan, maka dia menjadi fathah 2 harakat, menjadi mad iwad ya. Mad yang terjadi ketika wakaf pada huruf yang berharokat fathah tanwin dibacanya berubah menjadi fathah 2 harakat. Mau ilan dibaca mau ilan. Kemudian wama, namanya mad ya, atau bi alif, ada alif sebelumnya fathah di huruf mim. Li ahadin inda tanwin kasrah tanwin ketemu dengan ainnya izhar halqi, ainnya huruf ya, dibaca dengan jelas. Kemudian inda nun sukun ketemu dengan dalnya ikhfa. Kemudian hu-nya ini hak dhamir yang diapit oleh 2 huruf hidup. Sudahnya bukan huruf hamzah. Jadi mad silah qasirah atau mad silah sughra dibaca 2 harakat. Minnya. Nun sukun ketemu dengan nun, ya itu boleh disebut sebagai idgham bi gunnah. Atau juga idgham mutamasilain, nun ketemu dengan nun ya. Maka langsung ditasdidkan ke huruf nun yang kedua. Nun yang pertama dianggap tidak ada, tapi kalau ini disertai dengan gunnah ya, karena selain idgham mutamasilain, idgham bi gunnah. Jadi disertai dengan gunnah. Dan tasdid saddada
wajibul gunnah gitu ya. Jadi kalau dilihat dari nun tasdidnya nun musaddada wajibul gunnah. Dilihat dari hukum nun sukunnya idgham bi gunnah. Dilihat dari pertemuan antara dua hurufnya idgham mutamasilain ya, banyak hukum ya. Ni'matin tanwin, kasrah tanwin ketemu dengan taknya ikhfa ya. Ni'matin tujazza jim sukun qalqalah tughra. Nah ya, tujazza zanya dibaca dua harakat. Huruf ya yang tidak ada titik itu namanya alif ya, alif bengkok dianggap tidak ada, jadi zanya tetap dibaca dua harakat. Allah ya. Kita ada berapa orang ini sekarang? Ya, kita baca dulu untuk ini kita satu baris saja ya. Ini takut sinyal keburu terganggu ya, satu baris kemudian disertai dengan akam tajwid yang tadi saya sebutkan ya. Nanti solo pertemuan kedua kita besok baru praktek yang 4 baris satu orang ya. Cara prakteknya dibaca. Kalau Ya. ini satu saja tapi disertai dengan akam tajwidnya ya. Silakan nih. Assalamualaikum Ustazah. Mohon izin. Saya nggak bawa buku, jadi saya lihat layar Ustazah. Layar aja baris pertama ya, Mi. Siap. Pakai tawus basmalah Ustazah. Yang pertama boleh ta'awudz basmalah, nanti yang keduanya biar waktu kita lebih efektif langsung baca ya, Mi. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min duniha inda sidratil muntaha. Ulangin tadi yang min duniha, ninya tidak ngayun niha, jad niha, min duniha. Min duniha Ya, inda sidratil muntaha. Oke, jangan ngayun. Inda sidratil muntaha. Inda sidratil muntaha. Sudah saja. Ya, akam tajwidnya, Mi. Mindu. Nun sukun ketemu dal itu ikhfa. Ikhfa dibaca samar karena dia ikhfanya ikhfa akrob. Dunya matobi'i karena waw sukun sebelumnya ada domah. Nih Dibaca berapa harokat? dibaca 2 harokat. Niha hanya matobi'i. Matobi'i dibaca 2 harokat. Inda nun sukun ketemu dal juga ikhfa yang dibaca samar karena hampir mirip dibaca nun tapi lebih banyak samarnya. Jadi dia ikhfanya ikhfa akrob juga. Side itu kolkolah sugro. Side rotil ada Dal alif sukun. Ya, yang kolkolahnya apa? Dal sukun. dal sukun ya, dal sukun side. Rotil itu alif lam komariah. Rotil tilnya ya, alif lam komariah muntaha. Nun sukun ketemu tak juga ikhfa dibaca samar hanya matobi'i. Ya, baca. Inda. Gimana saja? Baca lagi. Inda sidratil muntaha. Inda sidratil muntaha. Ya, cukup. Syukur nih.
Alhamdulillah. Jazakillah khair saja. Silakan Assalamualaikum Bu Tua. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan nih. Alif Naba Mohon terus ini bimbingannya dari Ustazah. Masya Allah. Saya ingin nama suara hujan. Baik Ustazah. Wa fi khalqikum wa ma yabutsu min Maaf Ustazah. Saya ulang Suaranya saja. ini Ya, di ini ya, lebih dilepas lagi. Suaranya katakan. baik. Ya, ketekan Ustazah sebentar. Duduknya kurang bagus. Baik, saya ulang saja. Ya. Wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbatin Iya betul. Wama ya ayatul busu. liqau. Ya Ustazah. Itu wama ya busu, bukan ya kusu, ya busu. Ya busu. Su. Ya Ustazah. Bu. Sa. Baik Ba. Ustazah. Wama itu iya bu. Ya busu. Wa ma yabussu. Ya. Ya Ustazah. Baik. Wa fi khalqikum wa ma yabutsu min Pendek. dabbatin Sunya pendek. ayatul liqaumi yuqinun. Pendek itu ya Berbeda nih busu. Sunya internetnya. pendek. Ya. Wama ya busu. Sunya pendek Mi. Tadi terbaca panjang. Baik. Oh iya iya. Baik saja. Diulang saja. Ya. Wa fi khalqikum wa ma oh wamanya panjang. Baik. Wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Maaf yuqinun. Kalau berhenti di mindabah, berarti Umi kan Oh sukunkan di iya, situ. Kan di situ. Nanti baik diulang. saja. Dari mindabatin itu diulang. Baik saja. Baik saja. Saya ulang, izin ulang saja. Ya. Wa fi khalqikum wa ma maaf. Wa fi khalqikum wa ma yabutsu min dabbatin min dabbah ya Ustazah tadi. Ya Kalau Allah. udah berhenti dabah, jangan lagi tin lagi. Iya, Diulangi lagi. iya Ustazah. Wasal baru. Harusnya ini tak marbutohnya berhenti di sini. Baik Ustazah, maaf. Ini karena saya nggak pakai buku, jadi saya pakai punya Ustazah. Saya izin ulang Ustazah. Ya. Wa fi khalqikum wa ma ya wa fi khalqikum wa ma yabutsu min dabbah min dabbatin ayatul liqaumi Ya. yuqinun. Ya. A-nya mad, I-nya juga mad. Oh Min ya, dabbatin ayatul liqaumi yuqinun. baik saja. Izin saya ulang saja. Min dabbatin ayat. Jangan panjang, banyak pendek. Oh ya, Dabbatin. baik saja. Min dabbat maaf. Min dabbat kurang panjang saja. Min dabbatin ayat. Ini masih kebaca banyak panjang. Oh ya, baik saja saya ulang. Min dabbatin sudah ya Ustaz ya. Aduh, Terasa jadi nggak banyak ragu-ragu. masih panjang? Min Baik saja. dabbatin dabbatin. Baik. Min dabbatin
ayatul liqaumin. Ayatul. Iyanya mad juga. Baik. Min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Masya Allah. Ya. Sekarang tajwidnya. Baik, saja. Wa fi-nya matobi'i dibaca panjang 2 harokat. Khalqikum mim sukun bertemu dengan wawu idhar safawi. Kemudian ma-nya matobi'i baik yabusu tasjid untuk stin sa-nya. Min dabatin ini min non sukun bertemu dengan da ini ikfa, kemudian ifa akrob ya Ustazah. Kemudian ada mat bertemu dengan tasjid di ba, ini mat lazim musaqal harfi ya Ustazah. Ustazah. Mad lazim khilmi musaqal atau musaqal kalim. Baik. Mat lazim musaqal kalimi. Kemudian tin a ini izhar halki, kemudian alifnya mat badal, a dibaca panjang 2 harokat, ya dibaca panjang 2 harokat, ada matobi'i, kemudian tul liqaumi tanwin bertemu dengan lam, ini idgham bila gunah, dibaca dengung 3 ketuk, liqau ada wawu sukun sebelumnya berharokat fathah, harfulin dibaca lembut, qaumiyu. Ini ada kasroh tanwin kasroh bertemu dengan ya, ini idgham bi guna dibaca melebur. Miyu yu-nya matobi'i dibaca panjang 2 harokat. Tinun, nu-nya matobi'i, kemudian ada 1 huruf yang diwakofkan yang disukunkan karena wakof, dalam hal ini nun menjadi mat arid lisukun. Demikian dibaca panjang 2, 4 atau 6 secara istiqomah. Demikian Ustazah. Ya, syukran Mi. Jazakillah khair Ustazah. Terima kasih ilmunya, sehat selalu Ustazah. Jazakillah khair. Suaranya saingan sama hujan insyaallah. Ya, lanjut Mi. Ya. Assalamualaikum Bu Ustazah, saya Ibu Sri Haryani, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mi. Ya. Balahum mau'idul yujidu min dunihi mau'ila. Diitlam ya. Balahum. Ulang Ustazah. Ya. Balahum mau'idul yajidu min dunihi mau'ila. Layajidu. Balahum mau'idul yajidu min dunihi mau'ila. Lamnya ditasdidkan saja ya, jangan ditahan. Awas saja. Balahum, kalau yang itu mimi ya, digunakan. Balahum mau'idul yajidu
Nah, itu yang ditahan itu yang nun sukun ketemu dengan ya-nya, lai gitu ya. Lai. Tapi kalau yang idul lai itu nggak ditahan lam. Balahum mau idulai yujidu min dunihi Tapi mau ila. Gimana Bu saja? ditahan, tapi lamnya tetap tasdid, ya. Mau idul Itu lai. kelamaan. Jangan kelamaan, tapi di tasdid tetap ada tasdidnya, diidghamkan itu ditasdidkan. Lai aidul lai. Bismillahirrahmanirrahim. Balahum mau idulai yajidu min Ya, dunihi mau ila. Ya Bu saja. pendek gitu jinya ya jidu. Yajidu. G, ulangi. Ballahum. Balahum mau idulai yajidu min dunihi mau ila. Jinnya kurang jelas ya Bu saja. Ya jidu. Lai ya jidu min Yajidu. duni. Ja. Lai yajidu. Jidu. Balahum mau idulai yajidu min dunihi mau ila. Tasdidnya Bu saja, itunya ya, hukumnya Bu saja. Ya, ahkam tajwidnya silakan. Bala itu lam ketemu lam, idgom seperti idgom mimi ya Bu saja. Lam ketemu lam. Idgom mutama silain. Sama si lain. Ya. Kan Walahum ini juga sama nih, mim ketemu mim. mim. Idgom mimi juga mutama silain Bu saja. Kalau yang lam dengan lam itu mutamasilain saja, bukan idgham mimi. Kalau yang Oh, mim pun ketemu dengan mim itu idgham mimi. Jadi atau disebut juga idgham mutamasilain karena memang dia mim ketemu mim. Tapi idgham mimi itu khusus mim ketemu mim aja. Kalau lam ketemu lam oh, tetap mutamasilain saja. ya. Kalau lam ketemu lam mutama silain aja Bu saja ya. Ya, Kemarin baca sih cuman ininya. Mau itu harfulin ya Bu saja. Waw ya sukun harful. sebelumnya fathah. Idul tuh idgom bila guna. Apa itu? Tanwin. Tanwin bertemu lam bertasdid. Tanwin ketemu dengan lam. Ketemu lam aja Bu saja ya. Terus laya aja tuh gimana Bu saja ininya tuh teorinya. Nun sukun ketemu dengan ya. Oh iya benar nih ya. Lam sukun bertemu sama nun sukun. Nun sukun bertemu dengan ya iya. Idgom biguna Ustazah. Terus ini matobi'i waw sukum sebelumnya apa nih? Domah. Ya. Terus mim itu ikhfa akrab. Yang mana tuh? Nun sukun bertemu dengan da. Dal. Ya, Mim sukun ketemu dengan dal. Oh iya huruf aslinya Bu Ustazah ya. Dal. Ya Robi, maaf. Terus ini matobi'i waw sukum sebelumnya domah. Ya. Bihi terus hak domir diapit dengan 2 huruf hidup. Jadinya mat silokasiroh Bu Ustazah. Ya. Mau Karena itu waw sukum. Sudahnya bukan hamzah ya. Bu saja nih kalau huruf hidupnya di bawah di atas itu boleh, bukan di atas doang gitu.
Namanya Fathahnya. huruf hidup itu berarti huruf berharokat. Harokat itu bisa fathah, kasroh, domah gitu. Ini harokat. Oh, jadi enggak di atas aja ya Bu Ustazah ya? Iya, kalau dia diapit oleh dua huruf berfathah, kalau cuma disuruh fathah aja, Oh, tapi gitu ya. Ya, ya. diapit Kalau oleh ini dua dua huruf huruf hidup. hidup ya Bu Namanya Ustazah. hidup Maaf. itu berarti tidak sukun. Iya Bu Ustazah. Ya, ya, yang ngerti sekarang. Kirain di atas aja, Bang. Kalau ini bingung jadinya. Mau ini sama Tobi itu saja. Mau tuh harfulin ya Bu Ustazah. Waw Ya, sukun harus. sudah patah. Ya. Ila mat iwat Bu Ustazah. Kalau berhenti dibaca 2 harokat. Apa tadi? Aduh, Ya. aduh. Iwat tadi apa? Ya, Mat iwat tadi apa? iya Bu Ustazah, mat iwat itu mat yang aduh ilah teorinya ini. Mat iwat yang kalau berhenti dibaca 2 harok. Gimana? 2 harokat gitu Bu Ustazah. Jadi tanwin, jadi apa itu Bu Ustazah? Tanwin jadi umpamanya lan jadi la gitu loh Bu Ustazah. Ya, itu berarti madnya terjadi yang terjadi ketika wakof pada huruf yang berharokat Ketika wakof pada huruf yang harokat fathah tanwin pada huruf yang berharokat fathah tanwin. berharokat fathah tanwin. Hmm. Ya, Dibacanya pasti Bu Ustazah. fathah dua harokat, dibacanya fathah dua harokat. Oh, dibaca fathah 2 harokat. Ya Bu Ustazah, terima kasih. Terima kasih Bu Ustazah atas bimbingannya. Assalamualaikum. Sehat selalu Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon koreksi dan bimbingannya Ustazah. Ya, silakan. Langsung ya ini. Ya, boleh. Suruh wamali Wa mali ahadin indahu min ni'matin tujazza. Tujeza. Jim dulu baru zai. Tujazza. Ya, ulangi. Wa mali ahadin indahu min ni'matin tujeza. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujazza. Ya. Mat atau bi alif ya. Ini ada din ya, dal kasroh tain bertemu dengan huruf ain. Ini izhar haki. Lalu nun sukun bertemu dal, ini adalah ikhfa hakiki yang akrob. Ya. Lalu ada ha domir, ha domir. Ini apa? Apa namanya? Matsilah kosiroh ya. 2 harokat, dibaca 2 harokat. Iya, kenapa? Karena dia tidak bertemu hamzah, ya, tidak bersemu dengan hamzah. Sudahnya ya, huruf sudahnya bukan hamzah ya, hanya diatur oleh huruf hidup saja. Udah huruf hidup ya. Lalu ada nun sukun bertemu nun saja ini juga. Ini idgham mutamatsilain. Ada juga ini
yang nun tasjidnya gunnah musyaddadah. Lalu ada kasroh tain bertemu dengan ta, ini juga ikhfa hakiki yang akrab. Lalu jim ini jenis sukun ya, ini kolkolah sugro. Lalu zanya itu matobi. Ya. Dan itu yang tidak dibaca karena dia alif bengkok atau alif maksuroh. Ya. Baca sekali lagi, wama. Wa mali ahadin Mainnya indahu. Bagaimana? Manya 2 harokat aja, tidak kepanjangan. Wama li ahadin. Wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza. Min ni'matin tujza. Ni'mah. Min ni'matin tujza. Syukran nih. Jazakallah khair atas sumbangannya. Dadah. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Min duniha. Minnya ifa, dunya dibaca 2 harokat, niha. Itu apa ya Ustazah itu? Kalau nun ketemu Dibaca dulu hanya itu, du. kalau dipanjangin semua ya. Min duniha. Indasid. Pendek danya. Indasid rotil indasid rotil muntaha. Rotil dalnya. Kalau Indasid sid. indasid rotil muntaha. Minnya ifa, dunya dibaca 2 harokat, niha juga dibaca hanya itu. Umi bilangnya jangan minnya ikhfa gitu enggak? Yang ikhfanya yang mananya? Nun sukun dan dal. Min. Nah, itu hukum nunnya. Nun sukunnya. Itu ifa Ustazah. Iya, apa tadi ikhfanya yang mana? Min sama nun. Bukan, tadi yang saya sebutkan tadi nun sukun bertemu dengan huruf dal, itu namanya ikhfa. Oh, nun sukun bertemu dal itu ifa. Terus kalau nihanya itu saja Dunya apa dunya? mat itu saja. Ya, mad. Mad apa? Mat itu. Du, itu mad apa? Matobi ya saja. Ya, matobi'i. Matobi'i apa? Matobi wow. Nah, wow, kenapa? Ada apa Dibaca di panjang. Iya, 2 harakat dibaca panjang. Ada apa di situ? Ada kayak koma di atas. Waw sukun, ada apa? Waw sukun sebelumnya? Doma. Ya. Kenapa dia disebut waw, matobi'i waw? Karena Ada? ada ada
Ada doma di atas ya. Apa Tadi sih yang saya disebutkan tadi barusan, tadi tinggal diulang aja. Waw sukun sebelumnya dhammah. Ada apa? doma? Eh, apa sih tadi? Mat, Ya, ada apa maksud tadi baru disebut tadi? Dia namanya ada tobi'i waw, panjangnya 2 harakat. Karena ada apa? Ada waw wow, sukun. matobi'i wow ya. Nah, ada apa? Waw sukun sebelumnya. Doma, Ya, ada apa? ada mat, Waw sukun. ya. Wow sukun ketemu dengan doma, Ustazah. Waw sukun sebelumnya Sebelum dhammah. Ada apa? doma, Ada apa? Ulangi. matobi'i wow. Hmm. Kenapa disebut matobi waw tadi? Ada apa? Ada wow didahului dengan doma. Yang lengkap nih. Waw sukun sebelumnya. Didahului dengan doma. Ya, apa tadi pertamanya? Matobi'i wow. Kenapa disebut matobi waw? Karena Ada ada matnya. Wow didahului dengan doma. dibaca Mi. Waw sukun. Wow sukun yang didahului dengan doma. Iya. Jadi ada waw sukunnya, jangan hanya waw saja. Kalau waw saja bisa waw fathah, waw kasrah, waw Oh. dhammah, ya kan? Wow sukun Nah, itu maksudnya. didahului doma. Terus indah itu Iva, seatnya itu kol-kola. Umi jangan nyebutnya sidnya itu kolkolah, enggak gitu. Kalau sidnya itu kolkolah berarti bacaan sid yang kolkolah. Itu apa yang kolkolahnya apa? Yang kol-kolanya yang dalnya Ustazah. Kenapa dalnya? Karena ada mat di atas. Kolkolah. Kenapa dia kolkolah? Dalnya kenapa? Dalnya Setelah itu terjadi pada huruf yang tandanya apa? Di sini kan ada sidrotil. Nah, yang kolkolahnya yang mana? yang dalnya Ustazah. Ya, dalnya kenapa? Dal itu bisa fathah, kasroh, dhamma, fathah, tanwin bisa. Nah, kenapa dia kolkolah? Dalnya ada tandanya apa? Damatnya Ustazah. Bukan. Kolkolah. Kol-kol. Kalau mad itu tandanya panjang. Oh, Kalau mad artinya panjang. panjang. Karena Kalau misalnya saya ganti dalnya fathah, sidarotil, kolkolah enggak? enggak. Nah, ini kenapa jadi dia kolkolah dalnya? Karena didahului kasroh. Ya tadi pas saya baca sida kan didahului dengan kasroh juga. Sidarotil. Karena dalnya kenapa? Ada di coba. tengah ya Ustazah. Banyak dal di tengah, Mi. Apakah semuanya kolkolah? Tadi yang min duniha itu dalnya juga di tengah. Apa dia kolkolah? Oh iya, benar. Maaf tadi Ustazah saya tinggal sholat jadi nggak nyimak. Ya, huruf kolkolah ada berapa, Umi? Ada ba, po, baja, kaf, ho, baju di pokok, ja, ha, kaf, Ba, jim, jim, ha, dal, to, dan Ko. kof. Ba, jim, Ya, dal, baju. to, dan kof.
Nah, 5 huruf qalqalah itu 5 huruf qalqalah. Berlakunya qalqalah ketika salah satu dari 5 huruf itu tandanya apa? Diapakan? Sukunkan. Jadi tandanya apa dia qalqalah? Sukun. Hurufnya tadi yang 5, kemudian ketika dia sukun. Sidratil. Kenapa dia qalqalah? Karena dalnya sukun. Disukunkan. Dalnya, iya, dalnya sukun. Jadi mana yang qalqalahnya? Dal sukun. Kalau dalnya fathah, qalqalah enggak? Kalau dalnya fathah, apakah dikolkolahkan? Tidak ya Ustazah. Ya, tidak. Kalau ditanya, ini boleh bacanya side, dal, sukun, kolkolah. Gitu. Didahului bacaan side nggak apa-apa, tapi jangan bilang side, kolkolah. Nah, nanti berarti pengertiannya setiap bacaan side, kolkolah. Berarti kalau dalnya sukun, tapi dia bukan side, ahade, misalnya bukan kolkolah, karena pas side yang harusnya kolkolah. Nah, bukan ya, pengertiannya side itu umi membacanya side bacaannya. Tapi kenapa dia kolkolah? Dalnya sukun, maka dia kolkolah dal, sukun, kolkolah. Nah, di tengah namanya kolkolah sughro. Ya. Baik Ustazah. Ya, coba diulangi. Mana yang kolkolah? Yang dalnya Ustazah. Turun 4. Tuh muntaha tuh Sidratil muntaha. Sidratil muntaha. Ya. Muntaha itu tilmun itu apa sih? Matobi bukan matobi. Tanwin mim ya, mim ketemu nun ya itu saja. Bukan. Alif lam apa itu? Alif lam yang ditandai dengan sukun apa namanya? Alif lam komariah atau alif lam samsiah? Alif lam komariah Ustazah. Ya, alif lam komariah ditandai dengan lam sukun. Sidratil. Kemudian muntaha. Itunya Ifa. Apa Hanya Ikhfa-nya yang mana? Ini nun ketemu nun ketemu ta. Nun apa? Nun ketemu itu Ifa. Ya, nunnya apa Mi tandanya? Apakah semua nun? Tidak, itu nunnya ada matnya Ustazah. Nunnya ada matnya. Tandanya apa ini tuh? Nunnya itu tandanya apa, Umi? Nunnya sebelumnya Ya, coba Umi lihat huruf nunnya. Huruf nunnya tandanya apa? Ada itunya, matnya Ustazah. Madnya. Mad itu artinya panjang, Umi. Muntaha. Ya, nunnya tandanya apa itu? Tanda seperti lingkaran. Iya, itu mat ya Ustazah. Bukan. Mad itu artinya panjang, Umi. Itu tandanya nunnya apa? Itu tanda apa? Yang seperti setengah lingkaran itu tandanya apa di atas nun? Itu bukan Tanda apa? Kalau coret di atas tandanya fathah, coret di bawah tandanya kasroh. Yang kalau itu apa? Sebelumnya doma Ustazah, nunnya sebelumnya doma. Nun didahului doma. Apakah nun yang didahului dengan doma hukumnya ikhfa?
Salah ya Eh, Ustazah. pengertian ikhfa itu Umi, itu kan salah satu hukum dari nun sukun ya. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Tak salah satunya itu namanya hukumnya ikhfa. Jadi mana yang ikhfanya nun sukun ketemu dengan tak. Nah itu tanda itu namanya sukun Umi, artinya tanda mati di nunnya itu tanda sukun ya. Jadi nun sukun ke Fa nunnya mati ketemu nun dengan tak ya. sukun ketemu dengan tak ya, nun sukun ketemu dengan tak. Kenapa harus jelas Umi? Kalau misalnya nyebutin cuman nun ketemu tak, nggak semua nun ketemu dengan tak ikhfa ya. Ah, kalau taknya betul tidak dibaca harokatnya. Kenapa? Oke. Nun sukun ketemu dengan tak. Taknya apa saja? Taknya bisa fathah, kasroh, dhamma. Yang penting dia hurufnya tak. Tapi kalau nunnya harus sukun. Nun sukun. Kalau nunnya fathah ketemu dengan tak fathah ya nggak ikhfa, ya kan? Baik Ustazah. Jadi nunnya harus sukun. Nun sukun. Jadi dibaca. Kalau nun sukun ketemu dengan tak, dengan nun ketemu tak, pengertiannya berbeda apa enggak? Berbeda Ustazah. Ya, berbeda ya. Jadi nunnya harus Fathah. nunnya harus Harus mati Ustazah. ya, harus sukun ya. Harus Nunnya sukun. harus Sukun. sukun. Itu ya. Jadi mana ikhfanya? Nun sukun ketemu dengan Ketemu kita. ta. Mana ikhfanya? Nun sukun bertemu dengan tak. Iya. Kemudian haknya? Hanya itu H besar ya. 2 Ya, harokat. ya, hanya berarti mad. Nah, yang panjangnya 2 harokat berarti kan panjang namanya. Panjang itu mad. Berarti hanya mad tobi'i. Panjangnya 2 harokat. Yang 2 harokat mad tobi'i. Ya, oke. Baik Ustazah. Makasih Ustazah. Nanti saya perbaiki lagi Ustazah. Ya, jadi harus diperjelas kenapa. Nanti kita sendiri bingung kalau misalnya tidak paham pengertiannya. Nanti bikin kita bingung ya. Baik Jadi Ustazah. ketemu dengan ta, dengan nun ketemu dengan ta itu pengertiannya berbeda ya. Baik Ustazah. Makasih Ustazah. Nanti Ya, saya perbaiki semoga lagi Ustazah. ya, semoga Allah mudahkan. Ya, lanjut Mas Yeda. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi Catur. Wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbah dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Tahan liqaumi yuqinun. Idgham biar aja ditahan. Qaumiyun min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Nah, Umi kan cepat tuh liqaumi yuqinun. Ditahan dulu liqaumi yuqinun. Bumi, oh ya. Min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Stabil. A-nya 2 harokat, I-nya juga 2 harokat. Ayatul liqaumi yuqinun. Ayatul liqaumin yuqinun. Ya, Pak Kasroh bertemu dengan ya sukun matobi'i. Kemudian mim sukun bertemu dengan waw idzhar safawi dibaca dengan jelas. Lalu ada fathah bertemu dengan hamzah itu matobi'i, ma fathah bertemu dengan hamzah. Bertemu dengan alif itu matobi'i. Lalu nun sukun bertemu dengan dal itu ikhfa. Lalu matobi'i bertemu dengan hamzah. Mat lazim ilmi musaqqal dibaca 4-5 harokat. Kemudian
tak marbutoh bertemu dengan alif itu idhar halqi. Lalu tak marbutoh kasroh tanwin ya, bertemu dengan alif itu idhar halqi. Lalu ada tanwin sukun tanwin domah tanwin bertemu dengan lam itu idgham bila guna. Lalu qaf fathah bertemu dengan waw sukun harfulin. Lalu mim kasroh tanwin bertemu dengan ya itu idgham biguna. Ya domah bertemu dengan waw sukun itu matobi'i. Lalu nun domah bertemu dengan waw sukun matobi'i. Kemudian terakhir ada nun apabila ada satu huruf yang disukunkan karena waqaf, mat arif sukun dibaca panjang 2, 4, 6 harokat asalkan istiqomah. Begitu Ustazah. Ya, diulang Mi. Yang tadi pengertiannya dirubah. Jadi bukan satu huruf yang disukunkan ya, tapi mad yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf. Coba diulangi. Yang terakhir mat, mat ya. Mat yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mat arif sukun dibaca 2, 4 sampai 6 harokat asalkan istiqomah. Ya, jadi itu pengertiannya. Jadi bukan hanya sekedar satu huruf yang disukunkan. Kenapa satu huruf yang disukunkan itu sebelumnya harus ada syarat mad ya, baru namanya mad arif sukun. Jadi kalau yang satu huruf yang disukunkan karena wakaf, semua huruf banyak yang disukunkan karena wakaf ya. Tapi tidak semuanya sebelumnya ada mad. Jadi jangan dirubah pengertiannya. Mad bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakaf. Jadi madnya jangan lupa ya. Oh iya Ustazah. Jadi seperti itu ya. Jadi pengertiannya beda ya. Ya Ustazah. Ya, cukup Mi, syukran. Jazakillah khairan Ustazah. Jazakillah khair. Ini ya agak lambat ya kayaknya ya suara saya ya. Yang ini enggak Ustazah, cuman tadi sempat terdiam lama. Sebenarnya saya ngomong dari tadi itu enggak diam. Apa Ustazah? Saya juga menunggu. Oh iya. Ya karena hujan deras Umi di sini ya nggak apa-apa ya. Terkendala sinyal. Sama-sama Ya. di Semarang Ustazah. Syukran Mi. Iya, Ustazah Afwan. Hujan deras ini. Lanjut. Lama, iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Mohon bimbingannya. Ya, silakan. Ballahum mau idulang yuzidu min dunihi mau ila. Ulangi Mi, diperhatikan lagi huruf dengan harokatnya. Ya, perhatikan lagi, ulangi lagi bacanya. Ya, baik. Ballahum mau Ballahum mau idul yuziddu min Layajidu mana sih lah tadi layajidu disentak ya layajidu min yang tasdid iya saja, jimnya enggak. Layajidu min dunihi mau ila.
Dunya panjang. Min, tahan ifanya. Min dunihi ila. Min dunihi mau ila. Berarti salah. Mau ila. Nah, Ingat pendek. min dunihi mau ila. Salah saja. Ini narik i-nya. Bibirnya Oh, jangan tarik ke samping ya. Ila gitu aja, jangan ila. Ila, punya ila. pendek. Ila. Ulang lagi saja. Iya, biasa aja. Ila gitu aja, jangan ditarik ke samping bibirnya. Baik, baik. Min dunihi mau ila. Gitu. Ini panjang. Min dunihi mau ila. Min dunihi mau ila. Dunihi. Dunya mad dunihi. Min dunihi. Min dunihi mau ila. Gitu saja. Min dunihi mau ila. Dua ya. Min dunihi mau ila. Ya, Bisa aja. ya. Tajwidnya. Tajwidnya ya. Balahum balahum itu ini ada tajwid di dalam matobi'i ya saja matobi'i. Bukan lam ketemu dengan lam. Apa? Idgham. Lam ketemu dengan lam igom mutasilain saja. Nah, mutama. Idgham mutamasilain. Igom mutama. Sebentar. Mutama. Lam ketemu lam tajwid itu igom mutamasilain ya. Iya, pertemuan antara dua huruf yang sama makhraj dan sama sifat ya. Oh iya. Dia sama sifat dan sama huruf ya. Sama huruf sama sifat itu namanya igom mutamasilain. Terus hum apa? Lahum mau baik balahum ketemu nun mim ketemu mim igo mimi saja. Igo mimi. Mimnya mim kenapa, Mi? Ada tandanya. Mimnya apa? Mim apa ya? Bukan mim mati apa namanya? Aduh, susah banget ngomongnya. Iya, mim Mim mati. Hukum mim sukun itu artinya mati ya. Mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim. Jadi bukan mim ketemu mim. Mim sukun ketemu dengan mim. Itu hukumnya idgham mimi. ya itu maksudnya mau bilang mim sukun susah banget jadi mati. Kalau Ada yang mim mati juga boleh, mim. Mim sukun itu artinya mim mati sama. tapi ada yang nggak mau saja yang dibilang mati. Mim Tanda sukun itu artinya ya tanda mati, nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau misalnya Umi lupa mau nyebutin sukun gitu, jadi harus disebut tandanya. Kenapa? Itu kan menyangkut hukumnya hukum mim sukun. Jadi bukan hukum mim sukun, ada sukunnya ya. Jadi makanya pertemuannya berarti mim sukun ketemu dengan huruf mim. Kalau yang kedua sebut mim aja boleh-boleh. Kalau yang pertama harus sukun. Kalau yang ya. kedua kenapa disebut mim aja tidak disalahkan? Ya memang bukan mim sukun ketemu mim sukun. Mim sukun ketemu dengan mim. Mim yang kedua bisa apa saja. Bisa fathah, bisa dhammah, bisa ya. Ya. Mim sukun ketemu mim itu igmi. Terus wow Mau idul mau itu apa ya?
Aduh, lupa saya ngomongnya. Hark, hark, harkin, Harfulin. Kalau Umi lupa harfulin, huruf lin. Oh. harlin ya, harkulin saja, harkulin, Harfulin. harkulin ya, harkulin, F. Pak. Fu. Harfu. harfulin, harfulin ya, aduh mau bilang harfulin, harfulin. Terus mau idulan Ketemu dengan lam. Apa itu? Tanwin ketemu lam. Iya, tanwin ketemu lam. Jadi tanwinnya ketemu lam ro. Biguna. Igom biguna saja. Ilgom bila gunnah. Igom bila guna lam ro. Iya, igom bila guna saja. Terus yang nun sukun ya. Nun sukun ketemu dengan ya itu nun sukun, tanwin juga sih, nun sukun ketemu ya. Ya itu termasuk dari igom biguna. Ya, itu biguna. Igom biguna. Terus guna zidu oh iya ini harkulin lagi saja ya, kok harkulin, aduh huruf apa tadi, iya harkulin ya saja, harkulin karena dia ketemu dengan domah ya, salah saja. Apa itu Ya ini ini panjang nggak bacanya? Panjang 2 huruf. Kalau panjang berarti matobi'i saja. ya, matobi'i. Karena dia ada alifnya. Min duni. Karena ada alifnya. Alifnya dianggap tidak ada. Karena ada waw sukun sebelumnya domah. Domahnya. Nah, ada alifnya itu harus sebelumnya fathah gitu. Sama-sama matobi'i. Jadi ini matobi'i karena ada domah sebelumnya ya Ustazah. Terus kalau min waw sukun sebelumnya domah. Waw sukun sebelumnya domah ya. Min dunihi, min ketemu da lagi. Nun sukun ketemu da itu dimasukkan Ketemu dal. Jangan bilang min ketemu da, jangan. Nun sukun ketemu dengan dal. Nun sukun ketemu dal itu dal. Ada L-nya ya, dal. Ya. Umi, kalau gini, kenapa saya lebih menekankan memang harus disebut benar-benar gini Umi ya. Umi kalau bilangnya nun sukun udah benar ya nun sukunnya. Tapi kalau ketemu dengan da berarti dalnya harus fathah ya. Sementara ini dalnya kan domah kan. Apa dia bukan ikhfa? Ikhfa juga. Maka yang disebut adalah hurufnya. Nun sukun ketemu dengan dal. Pokoknya hurufnya dal. Harokatnya bisa apa saja. Bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhamma. Berarti bisa da, bisa di, bisa du. Ya kan? Iya. Nah, kalau Umi sebut nun sukun ketemu dengan da, berarti harus dal fathah saja. Tidak, tapi dal. Hurufnya dal. Harokatnya bisa apa saja. Nah, paham ya? Ketemu dal itu apa nun sukun ketemu dengan dal? Sukun ketemu dengan dal, tunggu dulu saja. Saya lihat dulu apa sukun ketemu dal itu.
Itu Kita kan lagi belajar apa? Kita kan lagi belajar nun sukun ketemu dengan dal. Ikhfa hakiki yang apa? Itu yang akrab saja. Akrob. Akrab ya. Ya. Dunihi tadi udah ya. Dunya Nih, tadi dunya, udah diulang. Dunya apa tadi? iya. Itu wow aduh dulu tadi. Harkulin Harkulin ya saja. Bukan nih. Kalau harfulin itu sebelumnya fathah, tandanya harus fathah. Kalau ini dhamma, dalnya dhamma, ketemu waw sukun. Apa itu? Jadi doma apa sih? Doma itu wow ya, doma itu wow. Doma itu wow. Oh, ini matobi'i yang saja. Ya, matobi'i waw. Aduh, matobi'i wow. Ya ampun lupa melulu. Matobi'i wow. Bihi Nihi. 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 Nihi nun enggak nun semua. Nggak ada yang hubungannya pun. Hinya panjang nggak? hinya panjang, hinya Nah, matobi. yang namanya panjang berarti mad. Mad apa? Matobi'i saja. Bukan. Ini huruf H-nya hak dhamir. Khusus di hak dhamir. Jadi apa ya kalau dhamir jadi masilah qasirah saja. Ya, mad silah qasirah. Terjadinya kenapa? Ada hak dhamir yang diapit oleh dua huruf hidup. Tapi bukan sukun. Dan sesudahnya bukan hamzah. Hak yang diapit oleh dua huruf hidup dan sesudahnya bukan huruf hamzah. Sesudahnya bukan hamzah. Ya, itu namanya mad silah qasirah atau mad silah sughra. Dibaca dua harokat panjangnya. Ya Allah, susah banget ya. Alhamdulillah ya Allah. Apa itu mau? Ada waw sukun sebelumnya fathah. Tadi kalau waw sukun sebelumnya dhammah maqtabi'i waw. Kalau waw sukun sebelumnya fathah mat. Bukan mad. Kalau mad panjang, ini tidak panjang. Mau. Wow. Tanwin yang saja bukan. Tadi ada sebelumnya tadi itu ada ballahum mau'idul. Nah, itu kan ada mau lagi. Ini kan tinggal diulangi lagi. Mau apa tadi? Mau? Mau itu aduh apa namanya teh? Aduh, sekali saya. Wow sama mat itu aduh apa ya? Umat ilah harfu ya Allah, harkulin ya saja. Harkulin bertemu harkulin ya pakai bertemu pokoknya waw sukun sebelumnya fathah namanya harfulin, nggak bertemu apalagi. Mau itu sudah harfulin namanya ya. Ya, kalau waw sukun sebelumnya dhamma tadi matobi'i waw. Kalau waw sukun sebelumnya fathah
Itu namanya Ya. harful lin ya, tidak ada hubungannya dengan mim ketemu waw ya. Jadi ini Harkulin ya Ustazah ya. Terus Harfu, yang fa bukan ku. Harfu, huruf. Harfulin harfu, itu huruf lin. harfu ya, harfulin, harfulin. Terus Ya, kalau yang apa itu lan? ila itu mat arid li sukun. Bukan mad arid li sukun. Kalau mad arid li sukun huruf terakhirnya disukunkan. Ini tidak. Mat iwat, mat iwat. Ya, mad iwad. Apa itu mad iwad? Jadi karena ada tanwin dan bacanya 2 harokat. Nah, ada harfulin. Mat iwat. Mat Itu iwat. lan itu apa? Ada huruf yang tandanya apa itu? Lan, tandanya apa itu? Lam, tandanya fathah. Tandanya fathah. Fathah tanwin. Fathah tanwin yang diwakafkan. Jadi Ya, fathah tanwin yang diwakafkan. Jadi Dibacanya ya dibaca namanya dua huruf apa? Jadi bacanya apa? mat iwat saja. Namanya mad iwad. Mad yang terjadi ketika wakaf pada huruf yang berharokat fathah tanwin. Tadinya berharokat fathah tanwin, aturan kan bacaannya lan. Akhirnya dibaca apa? Lah, Dibacanya lah. Jadi dibacanya fathah 2 harokat. Kenapa harus disebutkan fathahnya? Kalau 2 harokat saja banyak. Bisa li 2 harokat. Lu bisa 2 harokat. karena tanwin dia saja. Ya, fathah tanwin dirubah menjadi fathah 2 harokat. Fathah 2 harokat ya, atau matobiyali fathah 2 harokat. Bacanya ladatan menjadi la. Namanya apa? Mat iwat Ustazah. Ya, mad iwad. Ingat ya. Ya, cukup syukran Mi. Baik, jazakillah Ustazah. Alhamdulillah Ustazah. Saya masih belum bisa aja nih gimana. Ya, lanjut Mi, selanjutnya. Masih ada Umi Mardiati ya, betul ya? Ya, silakan Umi Mardiati. Mardiati. Umi Mardiati. Iya, belum dibuka, udah ngomong belum dibuka nih mic-nya. Ya. Kameranya sudah dibuka, tapi mute-nya belum. Mulutnya Ya. saya udah ngomong nih tadi. Saya juga sama aja Ustazah, ini masih definisinya agak sulit. Ya Ustazah. Nah, kan masih dibimbing, diajarin nih, nggak ditinggalin ya. Saya tetap masih di sini, di Zoom, masih bersama Umi ya. Definisinya ini Ustazah yang sulit diapal. Jadi saya terus terang aja paling tahu tembak-tembakan gitu Bama gitu matobi'i gitu. Gak apa-apa, mudah-mudahan tembakannya kebetulan benar ya, tepat sasaran. Ya, lanjut nih baca. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya Wama ya ini saja ya. Ya, wa malihadin. Ya. Wa mali ahadin indahu. Jangan ditahan. Li ahadin indahu. Oh, bukan ikhfa ini ya, bukan ya? Izhar tanwin ketemu dengan ain. Kalau ikhfa-nya nun sukun ketemu dengan dal baru ikhfa. Iya. Aduh ya itu. Wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza. Ya. Kamu tajwidnya? Tajwidnya ya. Wa ma ini matobi'i. Berapa harokat bacanya? 2. Ya. Di ahadin nggak ada ininya ya Ustazah ya. Din ini tanwin dahu ini nggak ada tanwin juga. Ainnya apa? Tanwin ketemu dengan ain. Li ahadin ain. Tanwin ketemu ain. Apa ya? Tanwin ketemu ain ini aduh. Ain huruf apa nih? Keluarnya dari mana huruf ain?
Bukan halki. Halki ya Ya, Ustazah ya. ya Halki. halki. Jadi apa namanya? Jadi izhar. Izhar halki. Izhar Ya, halki. izhar halki dibaca dengan jelas. Halki. Menjadi Izhar halki. Bu ini i. Indah dulu. Nun sukun ketemu dengan dan. Ini ikhfa Ustazah. Ikhfa yang Mana? ikhfa Mana akrab. yang ifa? Mana yang ifa? Nun sukun ketemu dengan huruf Hah? da. Dal. Dal. Nah, nun sukun bertemu dengan huruf dal. Ya. Nun sukun ketemu dengan huruf dal. Dahu gitu ya Ustazah. Ya. Bunyinya? Atau bi. Bukan. Adomir ya Ustazah ya. 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 Adomir. Yang diapit oleh dua huruf hidup. Adomir yang diapit oleh dua huruf hidup. Ini dibaca 2 harokat ya. Indahu. Karena huruf sesudahnya bukan hamzah. Ya. Jadi kalau dia diapit oleh 2 huruf hidup, tapi huruf hidup sesudahnya itu adalah hamzah, dia namanya beda lagi ya, bukan mad silah qasiro tapi mad silah qawilah. Nah, ini jadi selain domir yang diapit oleh 2 huruf hidup dan sesudahnya bukan huruf hamzah ya. Karena dibedakan kalau sesudahnya huruf hamzah beda ya. Ya, kalau ini berarti mad silah qasiroh, tapi kalau ada hamzah mad silah tawilah. Gitu Ya, Ustazah. kalau sesudahnya huruf hamzah, bukan ada. Kalau ada bisa sebelum atau sesudah, tapi harus sesudah. Sesudahnya hamzah atau bukan ya yang dilihat ya, karena ini bukan hamzah, maka mad silah qasiroh. Kalau mad silah qasiroh berarti 2 harokat ini ya Ustazah ya? Ya, 2 harokat dibacanya. Kalau mad silah tawilah itu bisa 4 harokat ya Ustazah ya? 4 harokat. 5 harokat. Harokat iya. Min nun sukun ada tanwin tasjid. Min mati. Ini ada ini ikhfa juga ya Ustazah ya? Nun sukun ketemu huruf apa itu? Huruf nun. Ya, apa itu nun sukun ketemu huruf nun? Alki huruf bukan huruf alki, ini huruf apa ya? Bigunah gunah ya Iya, idgham. Idgham bigunah idgham. Idgham Idgham bigunah. Sama nun ya Ustazah. Lam nun sama apa ya? Iya, gunah. Lam lagunah kalau ketemu dengan lam beda. Lagunah, kalau lam tuh lagunah, kalau nun sama ya bigunah ya Ustazah. Ya. Tekan kalau ya nun sukun ini enggak ada ya Ustazah. Nanti nikmatin tuje. Ini tak ini sama ya tanwin ketemu tak ya Ustazah. Tanwin ikhfa juga, ini ikhfa Ustazah ya. Ikhfa hakiki ikhfa hakiki bukan ikhfa halki tadi. Ikhfa hakiki yang kalau izhar halqi, kalau ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Ini ikhfa hakiki tapi yang dekat ya Ustazah. Dekat ya akrab. Tuje. Ini sukun ketemu dengan huruf kolkolah. Huruf kolkolah yang disukunkan. Bunyinya gitu ya Ustazah. Bukan huruf kolkolah yang disukunkan, jim sukun. Gimana Ustazah? Jim sukun. Jim sukun hukumnya kolkolah. Maksudnya definisinya itu loh Ustazah. Kolkolah adalah huruf-huruf yang kolkolah itu kalau disukunkan di memantul gitu ya Ustazah. Iya. Definisinya ya. Tuje. Za ini matobi Ustazah. Ya, bisa 2 harokat. Mindu ini ikhfa nun sukun ketemu huruf za.
disamarkan ya. Mindu ini yang Ifa Akrab ya Ustazah. Durri. Ah, Ustazah. udah Umi, baris saja, sudah selesai. Oh ini Itu hurufnya beda lagi yang itu zal. Ini kan kita lagi belajar dal. Ya cukup sampai satu baris saja. Sudah. ya Ustazah. Jazakillah khair Ustazah. Ya, Ya ini Zakillah khair. saja terus terang aja kita orang saya biasa belajar umum belajar ini untuk definisi-definisi sekarang sudah terlalu Nggak apa-apa Umi. Makanya saya jelaskan supaya Umi paham. Maksudnya berdasarkan kepahamannya. Jadi jangan cuma teori IFA. Ini IFA, tapi harus disebutin mana yang IFA-nya. Ada nun sukun ketemu tak. Jadi gini, jikalaupun mungkin Umi lupa baca namanya, misalnya nun sukun ketemu tak, tapi Umi bacanya tahu itu disamarkan. Itu nggak apa-apa gitu loh maksudnya ya. ya. Nah, jadi tidak dihafalin dari teorinya. Kalau Umi hafal teorinya nanti bingung gitu ya. Makanya ketika penyebutannya itu agak keliru, maka saya luruskan gitu kan. Beda misal antara nun dengan nun sukun itu kan beda pengertian. Kalau nun banyak bisa nun apa saja berharokat. Kalau nun sukun ya sudah pasti nun sukun saja, nun mati begitu ya. Jadi yang penting Umi paham. Kalau misalnya teorinya namanya lupa, tapi Umi tahu letaknya ini nih nun sukun ketemu tak ini. Nah ini samar. Namanya nggak tahu pokoknya. Yang penting bacanya samar gitu nggak apa-apa ya. Ya, maksud saya gitu Ustazah. Ya maksudnya gitu ya. Jadinya kita belajar langsung ya jadi bisa paham ini. Ya, jadi memang kita penerapan dengan praktek itu kan jadi harus paham Umi, bukan hafalan teori ikhfa adalah gitu ya bukan ya. Ya, oke Ustazah. Terima kasih bimbingannya Ustazah. Ya, jadi lebih paham. Cuma kadang-kadang suka keliru Ustazah. Hukum tuh banyak kan ada mim sukun, ada nun sukun. Ini yang aduh kadang-kadang keder gitu. Maklum. Harus benar-benar dipahami. Yang penting paham Umi. Jadi kan nun sukun atau mim sukun gitu ya. Jadi memang supaya kita diingatkan lagi. Kadang nyebutin huruf salah gitu ya kan. Ini huruf dengan bunyi kan berbeda. Ada huruf, ada tanda baca, ada bunyi gitu ya. Soalnya baru belajar juga Ustazah setelah tua nih Ustazah. Salah nih kita. Ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya, mohon maaf ya Ustazah ya, mesti sabar ya. Kalau sekarang udah tahu terlambat, tapi kita nggak mau belajar, terus mau kapan lagi ya kan? Iya, ya Ustazah. Ya. Jazakillah khair Ustazah. Sehat selalu ya Ustazah. Amin. Ya, terakhir Umi Reni kan? Min duniha inda sidratil muntaha min nusukun ketemu huruf dal itu ikfa hakiki yang akrab. Ya. Waw sukun sebelumnya doma itu matobi'i. Miha ada alif sebelumnya fathah berarti matobi'i saja. Ya, dibaca berapa harokat? 2 harokat. Ya, 2 harokat. Yuk. Inda nun sukun bertemu dengan huruf dal berarti ikfa hakiki yang akrab. Side ada dal sukun itu qalqalah sugro. Ya. Rohnya dibaca tebal tafkhim. Lam komaria ya saja ya. Alif lam komaria ya. Lam komaria. Minta munta nun sukun bertemu dengan huruf ta itu ikfa hakiki yang akrab. Ha itu amat hanya alif berdiri itu matobi'i dibaca 2 harokat. Ya, baca inda lagi. Inda sidratil muntaha. Rohnya pendek. Inda sidratil muntaha. Ya, Masya Allah ya. Ron.
Jazakallah khair Umi ya Afan ya untuk ummahat semuanya. Kita belajar tentang ahkam tajwid itu tujuannya bukan untuk mempersulit ya Umi, tapi untuk menambah pemahaman ya, menambah pemahaman kita ya. Insyaallah ini adalah bagian dari thalabul ilmi kita, menuntut ilmu ya. Jadi memahami, mempelajari ilmu tajwid ya. Walaupun ilmu tajwid itu hukumnya adalah memang mempelajarinya fardu kifayah gitu kan. Diwakili oleh sebagian orang saja ya yang guru-guru. Tapi kenapa kita juga harus mempelajarinya? Karena membacanya, kalau membaca Al-Qur'annya secara tartil itu hukumnya fardu ain masing-masing. Jadi kita mempelajari teori itu tujuannya adalah untuk penerapan membacanya ya yang fardu ain tadi gitu ya. Tapi kenapa tidak dituntut? Maksudnya harus langsung benar-benar fahaman gitu ya kan? Karena itu nanti ada lanjutannya kalau misalnya Umi memang berniat untuk mengajarkannya kembali atau misalnya menjadi guru lah, ibaratnya seperti itu, baru ada nanti tahapan pembelajaran ilmu tajwid yang lebih terperinci lagi gitu ya. Kalau ini hanya sebatas pemahaman saja, yang penting Umi paham. Jadi bacanya bukan sekedar membaca. Jadi seperti ini Umi. Ketika kita baca salah kemudian dibenarkan tanpa dijelaskan kenapa dia salah, yang benarnya seperti apa tanpa menjelaskan hukumnya, Umi tidak akan paham. Nantinya kalau ketemu lagi seperti itu lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu teorinya dan benar-benar difahami, ketemu dengan kasus yang sama seperti itu, kita sudah paham. Tujuannya adalah seperti itu. Tapi kenapa mungkin ada kendala dalam pembelajarannya? Ya itulah ujiannya kita. Disitulah letak pahala kita ya. Insya Allah diniatkan lillahi ta'ala. Saja ya Umi. Alhamdulillah pertemuan kita berakhir. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kehilafan di dalam mungkin mengoreksi ataupun menjelaskan ataupun mencontohkan bacaan ya. Insyaallah semoga Allah senantiasa tidak bosan-bosan memberikan pengampunannya kepada kita ketika kita salah dalam membaca, karena insya Allah kita sedang dalam proses belajar ya. Demikian juga untuk saya. Insyaallah ya Umi. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, keistiqomahan, serta kesabaran ya untuk kita dalam rangka menuntut ilmu hingga kita bisa benar-benar paham. Insya Allah Al-Quran bisa menjadi hujah penolong bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup ini pertemuan kita dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca doa kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah bimbingannya.